Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ada sebagaimanapun kami ada di tempat ini, itu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semuanya karena kasih Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah kepadamu. Memberikan kami waktu untuk memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami mau merindukan kebenaran daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang berfirman, Tuhan yang bersabda kepada kami. Engkau berikan kami ketenangan. Kau cerahkan hati pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Segala pekerjaan yang tidak berasal daripada Engkau, yang sengaja mengacaukan, bahkan menghalangi pemberitaan firman-Mu ini, kami sepakat, kami tolak itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, Engkau pakai sebagai saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut pembacaan firman-Mu. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dari kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Karena ini begitu panjang, mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing dan saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan dengan judul perikop Sion Kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu, jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis, seperti yang telah kita dengar. Demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu, ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya sapa kita dengan penuh semangat. Salam Yahobu. Ada sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur di hadapan Tuhan pada malam hari ini, di mana kasih setianya tidak berhenti di dalam hidup kita. Terlebih-lebih di dalam firman Tuhan, temanya yaitu Allah benteng bagi kita.
Allah benteng bagi kita di dalam bahasa Nias, Lowalangi Ba'a Ba'ada. Allah benteng bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini pasal 48 ditulis oleh Bani Korah. Bani Korah ini adalah keturunan Lewi. Merekalah yang melayani di rumah Tuhan. Merekalah yang memuji-muji Tuhan. Merekalah yang bermazmur di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi nyanyian mereka? Apa yang menjadi mazmur mereka? Yaitu tentang Sion. Dan mereka katakan itu adalah kota Allah. Sion adalah kota Allah. Di dalam ayatnya yang ketiga, gunungnya yang kudus yang menjulang permai. Mereka mengungkapkan di dalam pujian mereka, di dalam mazmur mereka, itu betapa megahnya itu kota Sion itu. Itu betapa hebatnya itu kota Sion, yaitu kota Allah. Kalau kita bisa melihat di Israel bahwa itu ada banyak ya tempat-tempat atau benteng-benteng di suatu tempat itu, ya suatu tempat ada benteng dikelilingi dengan benteng, tembok-tembok yang luar biasa. Apa gunanya itu? Untuk menahan serangan, ya serangan musuh dari mana saja, sehingga mereka buat itu ya benteng-benteng atau tembok-tembok dengan ada menaranya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang dimaksud Sion di dalam firman Tuhan ini? Ini Sion ini berbicara tentang kota Yerusalem. Kota Yerusalem, dan mereka mengungkapkan di dalam mazmur ini, itu sangat megah gunungnya yang kudus yang menjulang permai. Dan di dalam ayatnya yang keempat, mereka mengatakan bahwa di dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu benteng-benteng itu mereka tidak hanya mendengar bagaimana mereka diselamatkan dari musuh-musuh mereka, bagaimana mereka bisa terjaga dari musuh-musuh mereka. Mereka tidak hanya mendengar umat Tuhan yang ada di Sion, di kota Yerusalem. Tidak hanya mendengar saja, tetapi mereka telah melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka diselamatkan. Di sini di dalam ayat 5, 6, dan 7 kita bisa melihat bahwa banyak raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju dan mereka melihatnya tercengang-tercengang, terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Apa maksudnya firman Tuhan ini? Mereka telah melihat bagaimana benteng itu, kota suci itu menyelamatkan mereka. Dan itu juga yang membuat mereka bangga. Itu kota Sion itu sangat menjadi kebanggaan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka telah diselamatkan. Bapak Ibu, kenapa mereka diselamatkan? Ternyata itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang bertata. Tuhanlah yang hadir di kota itu. Tuhanlah yang ada. Tuhanlah yang melindungi mereka. Sampai ayat yang ke-9. Dia mengatakan 9b. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Ternyata bukan hanya benteng begitu saja. Bukan hanya tembok begitu saja. Tetapi ada Allah yang bekerja, ada Allah yang campur tangan di kota itu. Sehingga mereka terlindungi, diselamatkan oleh berbagai musuh.
Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau memang kota Yerusalem, kota Sion itu adalah kota Allah, Allah hadir. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah Tuhan tidak hadir dengan kota kita? Apakah Tuhan tidak hadir di dalam gereja kita? Apakah hanya di Yerusalem di sana, di Timur Tengah sana? Tidak, Bapak Ibu. Kita bisa melihat bagaimana Yesus waktu dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Kepada perempuan Samaria, Yesus berkata, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang." Ketika Yesus telah datang di bumi ini dan dia juga berkata-kata dengan perempuan Samaria. Pada saat itu perempuan Samaria tidak boleh ada komunikasi dengan orang Yahudi. Ketika dia meminta air kepada perempuan ini dan banyak perkataan mereka. Dan perempuan mengatakan, "Di gunung ini," katanya, "disinilah kami menyembah Tuhan Allah kami." Yesus berkata kepadanya, "Percayalah kepadaku, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus telah datang di bumi ini, bahkan dia mati di atas kayu salib, bahkan dia bangkit naik ke surga. Maka Allah kita itu tidak terbatas akan waktu dan tempat. Tidak dibatasi oleh tembok-tembok. Tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh tempat apapun, Bapak Ibu. Tuhan kita, Tuhan Yesus selalu hadir di setiap saat. Amin. Tidak hanya di Yerusalem. Ada banyak orang yang menghalalkan itu bahwa ini adalah kota suci. Bahwa hanya di sini adalah Tuhan. Inilah kiblat kita untuk berdoa kepada Tuhan. Ada juga teman-teman kita itu yang menganggap seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu, tempat. Kapanpun engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti hadir, Bapak Ibu. Berarti pertama yang perlu kita simak di dalam firman Tuhan ini, bahwa di mana Allah hadir itu, di situ dikatakan kota Sion atau kota Tuhan. Amin. Di mana ada Allah hadir, di situ dikatakan kota Sion. Itu adalah yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita kebahagiaan, yang menyelamatkan kita. Tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Yesus Kristus melihat semuanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam firman Tuhan ini mengingatkan banyak orang-orang Israel pada saat itu, supaya mereka selalu mengingat Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-10. "Kami mengingat ya Allah kasih setiamu." Mereka telah merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam perlindungan ketika ada musuh mereka. Melihat kota-kota Tuhan, kota Sion, mereka telah merasakan kasih Tuhan itu. Dan mereka mengatakan kepada umat Tuhan, jangan pernah lupa akan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga percaya bahwa di mana umat Tuhan, di mana saja umat Tuhan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Di kota kita ini Tuhan hadir. Di gereja kita ini Tuhan hadir.
Di rumah kita berdoa, Tuhan ada di sana. Bahkan di sepanjang kehidupan kita, pekerjaan kita, di perjalanan kita, Tuhan hadir di sana. Asalkan engkau memberikan atau menyatakan bahwa Dia adalah benteng kehidupan kita. Amin. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan, bahwa Dia adalah benteng kita, Dialah perlindungan kita, maka Tuhan pasti hadir di dalam segala kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait di dalam tema ini adalah benteng, Allah benteng bagi kita. Berarti kalau benteng, kita tidak perlu takut. Karena ada yang melindungi kita. Berbicara masalah benteng, maka pikiran kita pasti terarah seperti peperangan. Ya, ada perkelahian atau peperangan, maka harus ada benteng-benteng. Sebuah benteng adalah sebuah bangunan, tempat untuk berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Benteng memiliki dinding dan tembok yang kuat, yang kokoh untuk mereka ya bisa terlindungi dari serangan-serangan. Maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Dia menegaskan kepada kita bahwa Allah itu yang memberikan perlindungan kita. Bahwa Allah itu yang sempurna kepada kita, yang selalu menjaga kita. Bahkan kita diperlakukan sebagai biji mata Tuhan. Dia memelihara kehidupan kita. Dia menaungi kita. Bagaimana kalau dikatakan sebagai biji mata? Biji mata ini pasti kita tidak mau tersakiti. Pasti tidak boleh mata ini ada kotoran-kotoran karena akan buta. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan Tuhan mengatakan Dia akan menjaga kita, melindungi kita seperti biji matanya. Kita ini ada di dalam genggaman Tuhan. Dia adalah tembok kita. Dia adalah perlindungan kita. Kalau ada musuh kita, Dia yang lebih depan. Dia yang ada di depan kita. Dia yang melawan musuh kita. Ada banyak musuh-musuh kita di dunia ini, Bapak Ibu. Musuh kita ada musuh di luar hidup kita dan ada juga musuh di dalam hidup kita, eksternal dan internal. Ketika kita dekat kepada Tuhan, sering beribadah kepada Tuhan, ada saja yang tidak senang dengan kita. Ada oknum yang tidak senang, yaitu iblis. Firman Tuhan mengatakan di dalam Petrus, seperti singa yang mengaum-ngaum. Lebih dekat kepada Tuhan dan pasti ada banyak yang menggoda. Ada banyak yang menghantui, yang menakut-nakuti kita. Itu adalah pekerjaan iblis. Dia memakai manusia. Dan begitu juga ada di dalam hidup kita. Keinginan-keinginan kita itu adalah musuh kita. Ketika kita tidak mengendalikan segala keinginan kita, maka apa yang terjadi? Hancur hidup kita. Tidak fokus lagi. Kita sebagai hambanya, Dialah yang mengatur kita. Keinginan kita yang mengatur kita. Makanya kita perlu hikmat. Semua musuh-musuh kita itu ada satu yang hebat yang melawannya, yaitu kuasa Tuhan sendiri. Di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam sakit penyakit, di dalam penderitaan, mungkin kebutuhan, kekurangan ekonomi, segala macamnya, ada Tuhan yang melindungi. Dia adalah kota benteng kita. Dia adalah perlindungan kita. Dia menegaskan di sini bahwa Allah lah benteng kita. Dialah perlindungan di dalam kehidupan kita. Dia menjaga seperti biji mata. Hanya saja kita tidak mau dipelihara oleh Tuhan. Hanya saja kita tidak mau diatur oleh Tuhan. Kita maunya hidup semaunya saja. Tidak mau diatur oleh Roh Kudus. Tidak memberikan diri kita dipimpin oleh Allah.
Yang kita mau adalah keinginan-keinginan kita sendiri. Bagaimana Tuhan bisa melindungi kita? Bagaimana Tuhan itu bisa melindungi kita dalam serangan-serangan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah menjadikan Tuhan itu adalah benteng di dalam hidup kita sebagai pelindung kita, maka apa yang harus kita laksanakan, yang kita lakukan oleh sebagai umat Tuhan, yaitu pertama di dalam ayatnya yang 10. Kami mengingat ya Allah akan kasih setiamu. Yang kita lakukan yaitu jangan pernah melupakan Tuhan di dalam hidup. Selalu mengingat akan kasih Tuhan. Ada banyak kasih Tuhan yang telah kita terima, Bapak Ibu. Kita bersalah kalau kita katakan yang saya terima di dalam hidupku adalah semua kerugian, sakit penyakit, kemalangan. Kita berbohong. Ada banyak kasih Tuhan yang telah kita terima. Lebih banyak kasih Tuhan di dalam hidup kita daripada kemalangan, kerugian, sakit penyakit yang kita terima. Jangan melupakan kasih setia Tuhan. Jangan melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak orang itu kalau dia sudah menerima segalanya, apapun doa-doanya Tuhan telah kabulkan. Keluarganya berhasil, sekolahnya berhasil, usahanya berhasil. Maka apa yang terjadi? Lupa akan Tuhan. Lupa akan kasih Tuhan. Tidak mengingat lagi akan kasih Tuhan itu di dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Kesombongan, kecongkakan. Saya berhasil karena aku, karena pengetahuanku, karena kekuatanku. Semua karena aku, egosentris. Sehingga dia mengenyampingkan bagaimana kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita ini ada banyak momen-momen, kejadian-kejadian yang masih kita ingat, yang perlu kita bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Sekalipun ada banyak masalah, bahkan kemalangan, kesedihan di dalam hidup kita, tetapi ingatlah kasih setia Tuhan itu tidak berhenti di dalam diri kita. Oleh sebab itu, jangan melupakan Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lakukan, yaitu di dalam ayatnya yang ke-12. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Pada saat ini kita memang bergembira. Kita bersuka cita. Mungkin kita karena happy, bergembira. Karena ada sesuatu hal yang kita dapatkan. Apakah kita juga masih bersuka cita kalau ada suatu kemalangan terjadi di dalam hidup kita? Apakah kita masih bersyukur kepada Tuhan ketika ada suatu penderitaan di dalam tubuh kita? Firman Tuhan berkata di dalam ayat 12, biarlah gunung Sion bersuka cita. Bersuka citalah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bisa membuat kita sehat. Bisa membuat kita kuat, pulih dengan hati yang bergembira, dengan sukacita. Tentu sukacita ini Bapak Ibu bukan sukacita yang diakibatkan oleh apa yang telah kita terima di dunia ini. Tapi sukacita ini adalah yang diberikan oleh Allah. Sehingga itu tidak berhenti, terus mengalir di dalam kehidupan kita, bersukacita terus. Pertama, kita bersukacita karena pengharapan. Karena keselamatan, karena pengharapan yang telah kita terima. Sekalipun di dunia ini kita merasakan kesakitan, penderitaan, miskin. Tapi ada sukacita tersendiri yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu tidak dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekeliling kita. Makanya tetap bersukacita. Di saat engkau banyak masalah, jangan lihat masalahmu, tapi lihatlah Tuhan
yang lebih besar daripada masalah kita. Amin. Lihatlah Tuhan itu yang sanggup melakukan segala sesuatunya untuk memberikan kita semangat yang baru, sukacita yang baru. Sehingga lambat laun, lama kelamaan, semua kesedihan, pergumulan, masalah bisa terlewati. Bisa kita lalui karena ada semangat, ada passion, ada gairah, ada sukacita di dalam kehidupan kita itu selalu mengalir. Dan itu diberikan oleh Allah bagi orang yang menganggap Tuhan itu adalah benteng kehidupannya. Yang ketiga yang perlu kita renungkan di dalam firman Tuhan ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Dia seterusnya. Apapun yang terjadi, tetap Allah kita, Allah untuk selama-lamanya. Katakan amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan salahkan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan kita. Allah kita untuk selama-lamanya. Dia mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Rencana yang indah itu akan diberikannya kepada kita indah pada waktunya. Biarlah kita semuanya berharap kepada Tuhan bahwa Dia adalah benteng perlindungan hidup kita. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita terambil dari Mazmur pasal 48 ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Kita bacakan 3-3 ya. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.